Nah, yang kedua, Bapak sekalian, jadi poin apa namanya, saya mencoba merangkum saja ya dari konsep-konsep yang ada pada Al-Quran yang sudah diajarkan Allah pastinya dan disampaikan oleh Nabi kita SAW. Ya. Yang kedua adalah toyib, ya toyib. Ya. Baru mungkin beberapa hari yang lalu ya, saya mendapatkan WhatsApp dari seorang ya sahabat juga lah di handphone saya, itu yang menjelaskan ada anak umurnya tuh mungkin belum ada 15 tahun kali. Ya, bahkan itu 10 tahunan something lah ya menurut saya gitu ya. Itu sudah kena diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1. Ya, diabetes ini ada dua macam kan, diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Ya. Diabetes tipe 1 tuh ya insulin banyak ya. Tidak bisa memproduksi insulin ya untuk memasukkan gula ke dalam sel ya. Dan ini termasuk diabetes yang sulit. Pertanyaannya, itu anak umur segitu dapat dari mana diabetesnya gitu loh. Maka jawabannya kita trace aja ke atas. Ya, trace ke atas, kita ke atas. Ke orang tuanya kah atau ke kakek neneknya kah, atau mungkin naik lagi ke atas ke generasi kedua di atasnya lagi ya. Karena jalurnya pasti ada di situ. Jalurnya pasti ada di situ. Artinya, ya sekalian, memang iya betul bahwa makanan itu menjadi salah satu faktor yang meskipun ada faktor-faktor yang lain juga yang menyebabkan pencetus satu penyakit. Tapi ada juga faktor yang lain, yaitu faktor bagaimana perlakuan ya anak tadi selama dia di kandungan atau selama dikandung ibunya, dan juga selama anak tersebut diasuh oleh orang tuanya sampai umur 5 tahun atau ya usia tamis yang nggak salah seperti itu. Jadi itu usia-usia di mana rekaman perlakuan dari seorang atau orang tua itu terekam dari anak itu dalam kandungan ibunya sampai umur 5 tahun. Ya. Artinya kalau semua hal buruk yang dia rasakan itu nanti akan bermanifestasi, salah satunya menjadi penyakit. Salah satunya menjadi penyakit. Ibu saja yang sedang hamil, Bapak Ibu, ya, itu ketika hamil itu dalam kesedihan yang luar biasa, maka anak yang akan lemah imunitasnya. Ya, subhanallah Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal seperti ini mungkin tidak diperhatikan ya. Jadi tapi mulailah ya, menurut saya kita memperhatikan atau mengajak diri kita dan keluarga kita untuk care tentang itu. Kita tidak bahas itu karena itu bukan bidang saya juga sekarang, dan yang saya bahas adalah bagaimana sisi yang lain dari konsep yang kedua yang Islam ajarkan. Jadi tadi makanan terbaik yang pertama ya makanan yang halal ya. Yang kedua jadi makanan yang toyib ya, makanan yang baik. Baik itu apa? Semua orang ngomong toyib. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang jual jual mungkin makanan-makanan kemasan gitu kan, dia tulis tuh makanan yang halal dan baik, toyib gitu kan, makanannya kemasan gitu kan. Saya kadang-kadang ketawa aja, senyum gitu kan, ini kayak apa gitu. Banyak orang nggak paham kan. Jadi kalau kita bicara tentang toyib itu, bagi saya ya, yang saya pahami toyib itu makanan yang mendapatkan mataharinya Allah, masih mendapatkan mataharinya Allah, ya, makanan yang di tanahnya Allah ya. Kemudian dia tidak banyak mengolahan ya, dia tidak ditambahkan dengan bahan-bahan kimia, dia tidak difabrikasi atau diindustrialisasi ya, sehingga menjadi makanan dalam skala massal dan masif ya. Kita lihat ya di zaman saya dulu ya, kalau orang mungkin zaman saya masih SD itu kayaknya, SD atau SMP. Kalau misalkan orang tua saya nyuruh di tahu gitu kan, saya di rumah tuh bawa rantang ya. Saya bawa rantang, kemudian datang ke satu toko ya restoran lah gitu kan, beli lauk, sup lah segala macam gitu. Bawa ke rumah langsung dimakan, habiskan. Nah, nggak ada biasanya makanan siang ya habis siang. Malam nanti kalau mau masak ya masak lagi gitu. Nggak ada biasanya makanan pagi untuk siang atau makanan pagi untuk malam atau makanan pagi untuk berikutnya, biasa jarang. Nah itu salah satu
bentuk ketoyiban sebenarnya. Apa yang Anda dapatkan, yang Anda masak, habiskan, ya, bukan untuk dimasak berulang-ulang, ya, atau dimakan berulang-ulang dan dipanaskan. Itu dalam pemahaman saya itu tidak toyib. Jadi makanan itu ya udah makan, masak segala macam. Anda beli sayur di pasar, lalu dimasak, ya habiskan, selesai. Ya. Misalkan Anda beli ikan di pasar, ya beli ikan di siang, dipotong segala macam, sampai rumah masak. Ya. Jauh lebih baik, yaitu dan itu dalam bahasa itu toyibnya saya begitu. Ya, meskipun nanti kalau di trace lagi panjang ceritanya, tapi kita nggak bahas. Maka di laut di mana segala itu panjang. Jadi dari sanatnya makanan tadi. Kemudian dibandingkan dengan makanan yang frozen, ya ikan atau mungkin daging yang frozen, ya ikan yang fresh tadi jauh lebih baik. Dan memang begitu zaman dulu orang tua mengajarkan. Dan yang jadi masalah adalah Bapak Ibu sekalian, toyib tadi itu banyak tidak lagi kita rasakan dan kita dapatkan. Jadi banyak orang yang, atau mungkin kita manusia sekarang, anak-anak kita atau santri-santri atau mungkin yang murid itu, mereka gak banyak lagi mengkonsumsi makanan yang toyib. Semua makanan kemasan, semua makanan olahan, ya, plus lagi ditambahkan dengan bahan-bahan kimia-kimia sintetik, plus lagi sudah terbungkus dengan kemasan. Anda pergilah beli rujak. Tadi saya bersama rujak. Beli rujak, ketika beli rujak sama Bang Rujak, nggak ada tulisan nutrition fact-nya kan. Fakta nutrisi, seratnya berapa gitu. Kalau makanan tertulis fakta nutrisi itu sudah makanan fabrikasi, sudah makan industri gitu loh. Ya, nah itu sekarang itu kita tuh kurang di sana. Nah, kita coba kembalikan ya konsep-konsep itu ya. Jadi lagi-lagi kita membahas tentang bagaimana makanan yang toyib itu ya semakin tidak banyak ya, atau semakin banyak makanan yang toyib yang masuk ke tubuh kita, itulah yang terbaik, atau itulah makanan yang terbaik sebenarnya untuk tubuh kita. Nggak usah mewah-mewah kok sebenarnya mikirnya. Kami kan nggak bisa, misalnya ada orang, saya nggak bisa beli anggur, beli apa, enggak, pepaya itu juga makanan toyib. Tinggal beli di pasar, makan ya. Atau mungkin dapat nanas berapa lah harganya, 10.000 juga dapat. Sayuran ya. Kalau seandainya ikan saya kira mungkin 20 ribuan juga dapat kok. Jadi masalah sekarang orang udah nggak banyak lagi mengkonsumsi yang toyib-toyib tadi. Ya, ikannya sudah dalam bentuk sosis ikan, nugget ikan, sate ikan, yang semuanya, subhanallah, saya kadang-kadang mikirin generasi ini mau jadi apa gitu. Lihat pinggir jalan gitu kan, banyak jajanan-jajanan yang isinya tuh tepung ya, penyedap, pengawet segala macam, itu dikasih ke anak-anak sekarang. Bapak Ibu, pahamilah makanan yang dimakan oleh seseorang itu akan menjadi bagian dari gennya. Artinya apa? Kalau yang diberikan makanan kepada anak tadi itu makanan-makanan yang tidak baik atau tidak sehat atau cenderung membahayakan dirinya, maka kalau mungkin bahasa saya harus mengatakan kita sedang menyiapkan generasi yang gennya itu akan bermasalah. Kalau gen sudah bermasalah, maka behavior, kemampuan cerna, kemampuan pikir, kemampuan yang lain itu pasti akan menurun. Ya, seperti itu.